Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian A. Para penghuni alam. Sekelompok ikan yang hidup di dalam satu kolam disebut A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Spesies. Jawabannya yang B. Makhluk hidup yang sama yang hidup di lingkungan yang sama disebut A. Individu, B. Populasi, C. Ekosistem, D. Habitat. Jawabannya yang B. Tempat tinggal makhluk hidup yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik disebut A. Ekosistem, B. Komunitas, C. Biosfer, D. Bioma. Jawabannya yang A. Dalam suatu padang rumput, terdapat rumput, rusa, dan burung. Hubungan antara ketiga makhluk hidup ini disebut A. Populasi, B. Komunitas, C. Individu, D. Ekosistem. Jawabannya yang B. Dalam ekosistem, unsur tak hidup seperti air dan tanah disebut A. Biotik, B. Abiotik, C. Ekosistem, D. Populasi. Jawabannya yang B. Gambar di bawah ini menunjukkan A. Populasi, B. Komunitas, C. Ekosistem, D. Habitat. Jawabannya yang C. Proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan disebut A. Ekosistem, B. Komunitas, C. Interaksi, D. Habitat. Jawabannya yang C. Kumpulan hewan dan tumbuhan yang hidup di laut disebut A. Populasi,
B. Komunitas. C. Individu. D. Ekosistem. Jawabannya yang B. Komponen biotik di ekosistem sawah antara lain. A. Tanah. B. Padi. C. Air. D. Matahari. Jawabannya yang B. Makhluk hidup yang hanya bisa ditemukan di danau adalah A. Ikan air tawar. B. Lumba-lumba. C. Penguin. D. Ular laut. Jawabannya yang A. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian B. Setiap komponen memiliki peran. Peran utama tanaman dalam ekosistem adalah A. Mengeluarkan karbon dioksida. B. Menghasilkan oksigen. C. Menyerap cahaya bulan. D. Menghilangkan hama. Jawabannya yang B. Salah satu contoh komponen abiotik dalam ekosistem laut adalah A. Ikan. B. Plankton. C. Air. D. Alga. Jawabannya yang C. Hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci berperan sebagai A. Produsen. B. Konsumen. C. Dekomposer. D. Pengurai. Jawabannya yang B. Jika pohon di hutan ditebang secara sembarangan, maka dampaknya adalah A. Meningkatnya suhu tanah. B. Bertambahnya populasi hewan. C. Berkurangnya keanekaragaman hayati. D. Meningkatnya curah hujan. Jawabannya yang C. Manusia yang membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan A. Tumbuhan berkembang biak. B. Pencemaran lingkungan. C. Peningkatan populasi hewan. D. Penurunan suhu.
Jawabannya yang B. Komponen biotik yang berperan dalam proses penyerbukan bunga adalah A. Angin, B. Lebah, C. Air, D. Tanah. Jawabannya yang B. Tanaman air seperti eceng gondok berfungsi untuk A. Mengurangi oksigen dalam air, B. Menyerap polutan, C. Menyuplai makanan bagi ikan, D. Menghalangi sinar matahari. Jawabannya yang B. Sinar matahari sangat penting dalam ekosistem karena A. Membantu hewan dalam berburu, B. Memungkinkan fotosintesis pada tumbuhan, C. Mengatur suhu air, D. Menyuplai makanan bagi hewan. Jawabannya yang B. Komponen abiotik yang diperlukan oleh hewan untuk bernafas adalah A. Tanah, B. Udara, C. Cahaya, D. Nutrisi. Jawabannya yang B. Siklus air dalam ekosistem sangat penting karena A. Membuat tanah lebih keras, B. Membantu transportasi hewan, C. Mendukung kehidupan semua makhluk, D. Menambah polusi. Jawabannya yang C. Soal IPAS kelas 3 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3. Hidup bersama alam. Bagian C. Hubungan yang unik pada makhluk hidup. Simbiosis yang menguntungkan kedua belah pihak disebut simbiosis apa? A. Parasitisme, B. Komensalisme, C. Mutualisme, D. Predasi. Jawabannya yang C. Hubungan antara remora, ikan yang menempel di hiu, dan hiu adalah contoh dari simbiosis apa? A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Kompetisi. Jawabannya yang C. Simbiosis yang merugikan salah satu pihak dalam hubungan antara makhluk hidup disebut simbiosis apa?
A. Komensalisme. B. Parasitisme. C. Mutualisme. D. Predasi. Jawabannya yang B. Contoh simbiosis antara anggrek dan pohon merupakan contoh dari simbiosis apa? A. Parasitisme. B. Komensalisme. C. Mutualisme. D. Kompetisi. Jawabannya yang B. Hubungan antara burung pemakan serangga dan kerbau adalah contoh dari simbiosis apa? A. Komensalisme. B. Mutualisme. C. Parasitisme. D. Predasi. Jawabannya yang B. Mikroorganisme yang hidup dalam usus manusia dan membantu proses pencernaan adalah contoh dari simbiosis apa? A. Parasitisme. B. Komensalisme. C. Mutualisme. D. Kompetisi. Jawabannya yang C. Kutu yang hidup pada rambut manusia menguntungkan bagi kutu dan merugikan manusia. Ini adalah contoh dari simbiosis apa? A. Mutualisme. B. Komensalisme. C. Parasitisme. D. Predasi. Jawabannya yang C. Hubungan antara jamur dan akar tanaman yang saling menguntungkan adalah contoh dari simbiosis apa? A. Parasitisme. B. Mutualisme. C. Komensalisme. D. Kompetisi. Jawabannya yang B. Hubungan antara ikan cleaner dan ikan yang dibersihkan adalah contoh dari simbiosis apa? A. Komensalisme. B. Parasitisme. C. Mutualisme. D. Predasi. Jawabannya yang C. Dalam hubungan simbiosis antara tumbuhan dan penyerbuk, tumbuhan memperoleh apa? A. Makanan. B. Perlindungan. C. Penyerbukan. D. Ruang.
Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.